semua, perkenalkan nama lengkap saya Angelina Maria Sani, biasa dipanggil Ria. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 3 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan menjelaskan tentang Alkitab itu fakta atau hayalan. Selamat menyaksikan, dadah! Dalam loh tanah liat itu. Contohnya, lainnya yang berkaitan dengan Sargon Raja Asyur yang disebutkan dalam kitab Yesaya, keberadaannya sering ditolak oleh para ahli sejarah. Pada tahun ketika tentara panglima dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Satot lalu memerangi dan merebutnya. Kini sekarang mereka mengetahui bahwa Sargon II adalah benar seorang Raja Asyur yang mulai memerintah pada tahun 722 sebelum Masehi. Istana Sargon di Krosabda, Irak telah ditemukan oleh Paul Imael Podat pada tahun 1843. Panglima lebih lanjut 90 tahun kemudian menekunkan bahwa kejadian tertulis dalam kitab Yesaya. Bukti ketiga ditemukan di arsip masyhur Inggris pada musim panas tahun 2007 saat seorang profesor tamu ahli sejarah Asyur Michael Sursa sedang meneliti lokasi museum yang berjumlah 130-an loh kerajaan Asyur. Dia membaca sebuah nama yang cukup familiar, Napsushur Ukin, pada sebuah loh berusia 2500 tahun. Nama tadi disebut sebagai kasihan utama dari Raja Subukadnezar II Raja Babel. Ada gambar foto dari loh yang menyambulkan nama Nashum Ukin yang lemak adalah tanda terima pembayaran sebesar 0,75 kilo emas ke sebuah kuil di Babel. Justru memeriksa kitab-kitab perjanjian lama dan menemukan nama tadi ditulis dengan sedikit berbeda oleh para penerjemah Alkitab di kitab Yeremia pasal 39 ayat 1-10. Menurut kitab Yeremia adalah kepala istana Nebukadnezar II dan ada bersama di saat penyebaran Yerusalem di tahun 580 sebelum Masehi saat seorang Babel menakluti kota itu. Ini adalah penemuan luar biasa, temu yang amat sangat penting, bahkan hal kecil dalam perjanjian lama pun terbukti benar dan akurat. Bagaimana dengan Yesus? Berlusin-lusin naskah kuno kaum non-Alkibiah memastikan mendukung bahwa Yesus adalah seorang tokoh sejarah yang sungguh-sungguh hidup di Palestina di awal abad pertama. Catatan-catatan dari sumber yang berbeda membuktikan bahwa di zaman dulu bahkan penentangan ajaran kitab pun tidak pernah menyaksikan penolakan keberadaan Yesus yang malah diperdebatkan untuk pertama kalinya tanpa dasar atau sebab jelas oleh penulisan-penulisan abad 19 dan awal abad 20. Bukti ahli sejarah kerajaan Roma Colosseum Tacius menyebutkan Kristus dalam catatan yang terbit sekitar tahun 1015 sebelum Masehi. Nero menegaskan aturan menjatuhkan hukuman yang sangat keras pada anggota kelompok yang dibenci masyarakat karena penyimpanan mereka yang disebut orang Kristen. Kristus yang menjadi sumber pemberian nama ini. Bukti lainnya yang berasal dari Luci dari Samostam, seorang pembuat drama Yunani yang hidup abad kedua. Dia sangat membenci kekristenan, tapi tulisannya memaksikan perkembangan kekristenan pada waktu itu. Orang-orang Kristen menyembah satu manusia hingga hari insang pendirian sakte ini yang disalibkan karena perbuatan nyata itu. Tahukah engkau, orang-orang salah ajaran ini percaya bahwa mereka memiliki hidup abadi sehingga mereka tidak tahu pada kematian dan membuktikan dirinya. Pengajaran mereka mengatakan bahwa semuanya adalah saudara sonyok saat mereka lahir baru, doang menolak dewa-dewi Tununi dalam masalah menyembah orang-orang di salib itu dan hidup berdasarkan hukuman-hukumannya, semuanya hanya karena iman.
fakta atau hayalan, ada beberapa ayat yang menjadi motivasi untuk kita semua. Yang pertama itu, ketika kita mengatakan itu tidak mungkin, Allah bersabda kepada kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya tidak pantas diampuni, Allah bersabda kepadamu, aku mengampuni segala dosamu. Yang ketiga, ketika kita mengatakan saya takut, Allah bersabda, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yang keempat, jika kamu lelah dan melakukan sesuatu, Allah bersabda segala perkaraan dapat kutanggung jawab di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang berikut, ketika kamu merasa bimbang, Allah bersabda, kekuatan dan keteguhan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika kamu merasa ragu, Allah berkata, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya tentang Alkitab itu fakta atau hayalan.